untuk reaksi Orde ke 0. Perhatikan baik-baik ya. Apa yang kita dapatkan untuk reaksi Orde ke 0 itu V sama dengan K kali A pangkat 0. Ini tidak lain sama dengan K saja ya. Nah, kalau kita lihat persamaan laju, laju itu sama dengan perubahan konsentrasi per satuan waktu. Jadi ini dapat kita katakan perubahan konsentrasi per satuan waktu yang kecil besarannya atau jumlahnya kecil. Jadi dalam hal ini kita katakan ini adalah bentuk diferensial ya. Ini bentuk diferensial dari persamaan laju ya. Nah, kalau kita lihat bentuk diferensialnya ini yaitu K sama dengan dA per dt, maka kita bisa katakan di sini bahwa K kali atau minus D konsentrasi A itu sama dengan K kali dt. Nah, dari sini kemudian kita bisa integralkan ya. Kalau ini bentuk diferensialnya, ini bentuk integralnya, maka integral dari integralnya itu min integral D konsentrasi A mulai dari konsentrasi A pada 0 sampai dengan konsentrasi A pada T, nilainya sama dengan K kali integral dt. dt dari awal sampai ke T. Dari sini maka kita akan bisa dapatkan ya. Dari sini kita bisa dapatkan apa? Yaitu integral dari dA tidak lain adalah, coba kita lihat baik-baik. Ini min konsentrasi A T ya dikurangi konsentrasi A pada saat awal. Kemudian dari sini ini sama dengan apa ya? Sama dengan K kali T. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan harga A0 dikurangi AT ya, A pada saat T sama dengan K kali T. Gitu. Nah, dari sini sekali lagi ya, dari sini kita bisa ubah persamaan ini tadi menjadi ya kita tinggal memindahkan saja. Kalau kita lihat di sini, maka ini konsentrasi A0 min K kali T sama dengan konsentrasi A kali T. A pada saat T. Ya. Oke, dari sini sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan persamaan yang linier, maka kita bisa katakan bahwa persamaan ini mirip dengan apa? Yaitu sama dengan Y. Ini adalah kalau kita ambil A0-nya itu adalah ini ya, sebagai suatu tetapan A sama dengan min B kali X ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai persamaan garis linier. Nah, persamaan garis liniernya akan kita dapatkan seperti apa? Yaitu seperti ini ya. Ini yang kita sebut sebagai persamaan garis yang linier ya. Boleh kalian mau pakai yang ini atau yang sebelah sini sama saja, saya hanya memindah-mindahkan saja. Nah, kalau kita mau mendapatkan garis yang linier, maka yang kita alurkan itu adalah pada sumbu Y itu konsentrasi A ya, pada sumbu Y itu konsentrasi A, yang A0-nya itu adalah pada saat
T sama dengan 0. Jadi sekali lagi, ini adalah waktu, A0 itu adalah konsentrasi pada saat T sama dengan 0. Lalu berapa konsentrasi pada saat T sama dengan ini? Ya tentu dianggap habis ya A0-nya. Atau kalau ditanyakan di sini, ya kalian tinggal cari saja. Pada saat T ini sama dengan sekian, maka konsentrasi A itu sama dengan sekian. Itu makna garis linear. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mencari garis yang linear untuk reaksi orde ke 0, atau kalau kita dapatkan suatu garis yang linear pada keadaan ini sumbu Y dan sumbu X itu adalah sebagai berikut, X-nya adalah T, sedangkan Y-nya adalah konsentrasi per reaksi, maka kita dapat katakan bahwa ini adalah orde 0, ya, orde 0. Nah, pada waktu kita sudah mendapatkan garis ini, maka kemiringan garis ya, kemiringan garis itu dapat dinyatakan sebagai tangen sudut alfa. Nah, kemiringan garis ini sekali lagi tangen sudut alfa itu sama dengan apa? Yaitu sama dengan min tetapan laju. Sehingga kita bisa dapatkan tangens alfa itu apa? Yaitu konsentrasi A per T ya. Jadi di sini sekali lagi tangens alfa sama dengan min K untuk persamaan garis yang sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya konsentrasi A. Dan dalam hal ini reaksi itu adalah reaksi orde 0. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kalian dapat grafik, kemudian disuruh menentukan reaksi ini jenisnya reaksi orde keberapa. Tuh. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bagaimana kalian mendapatkan persamaan atau mendapatkan kurva yang linear. Maka kalian harus mengalurkan data konsentrasi terhadap T. Gitu ya. Itu makna dari apa yang kita lihat di sini. Kemudian kita lihat waktu paruh. Definisi waktu paruh apa? Waktu untuk bereaksi sebanyak 50% atau separuh dari konsentrasi semula. Artinya di dalam hal ini, waktu paruh itu adalah waktu untuk mendapatkan konsentrasi ini sebesar, katakanlah ini saya ambil di sini 50% ya, setengah dari konsentrasi A0, maka kita lihat yang namanya waktu paruh itu ini. Jadi ini yang disebut sebagai waktu paruh. Menuliskan waktu paruh itu cukup dituliskan seperti yang kita lihat di sini. Jadi di sini waktu paruh itu ditulisnya T setengah. Nah, berdasarkan persamaan garis tadi, kita mendapatkan waktu paruh tadi sebagai berikut. Ini adalah konsentrasi A pada saat 0 dikurangi konsentrasi A pada saat T sama dengan K kali T kan. Nah, ketika A T-nya itu sama dengan setengah A0 ya, maka kita mendapatkan ini. Jadi A0 dikurangi AT, ini adalah AT, sama dengan K kali T setengah. Sederhana saja sebetulnya. Jadi persamaan yang berlaku untuk reaksi orde ke 0 ini. Jadi ini untuk reaksi orde 0. Berlaku apa? Yaitu berlaku T setengah sama dengan
A0 dibagi 2K. Ya. Atau kalau tidak ingin diambil seperti itu, bisa juga dinyatakan K sama dengan konsentrasi A0 dibagi 2 kali T setengah. Ya. Nah, ini khusus untuk reaksi orde 0. Bagaimana jika T tidak sama dengan T setengah? Jika T tidak sama dengan T setengah, maka kita akan mendapatkan ini. Ya, ini A, T. Jadi, di dalam hal ini, jika T tidak sama dengan T setengah, maka kita akan mendapatkan persamaan A0 min AT sama dengan konsentrasi A0 per 2 kali T setengah kali T. Apa ini A0 per 2 kali T setengah? Tidak lain, ini adalah K. Ya, K. Dengan demikian, seperti yang tadi sudah kita lihat, di sini K adalah A0 per 2 kali T setengah. Jadi ini yang kita gunakan. Untuk sederhananya, sekali lagi, kalau mau cari berapa sisa dari reaksi yang ada setelah T, ya, setelah T adalah A per A0 sama dengan N per 2 min 1. Dengan N ini adalah fraksi sisa, ya, fraksi sisa. Nah, fraksi sisa ini sama dengan apa? Yaitu T dibagi T setengah. Itu untuk orde ke 0. Sekarang kalau untuk orde 1. Untuk orde 1 berlaku laju, ya, laju itu sama dengan min dA per dt seperti yang tadi juga. Hanya saja nilainya adalah K kali A. Ya, K kali A, di mana A ini adalah konsentrasi per reaksi, ya, konsentrasi per reaksi. Nah, kalau ini tadi adalah bentuk apa? Diferensialnya, bentuk diferensialnya, maka yang di kanan ini adalah bentuk integralnya. Nah, bentuk diferensial ini bisa kita ubah. Bisa kita ubah, kita kumpulkan. Sekali lagi, bentuk diferensial ini bisa kita ubah menjadi apa? Yaitu D konsentrasi A. Kita kumpulkan yang ada A di sebelah kiri per A sama dengan min K kali DT. Bisa kita buat seperti ini, atau minnya boleh di sini, tidak masalah. Tolong perhatikan dulu, jangan bicara sendiri. Waktu kita cuma pendek, tinggal 80 menit. Perhatikan baik-baik. Ini dA per A sama dengan min K kali dt. Kalau kita integralkan, maka kita akan mendapatkan konsentrasi dA per A, ya, sama dengan min integral atau K-nya boleh dikeluarkan, K kali integral dt. Nah, ini dimulai dari 0 sampai dengan T, ini dimulai dari konsentrasi A0 sampai dengan konsentrasi AT, ya. Jadi kalau kalian integrasikan, maka kita mendapatkan dari sini persamaan yang ini, ya. Jadi ini kita lihat hasilnya adalah konsentrasi. Kalau kita lihat ini, log dA per A adalah ln konsentrasi, maaf. Ln konsentrasi apa? Yaitu konsentrasi A min ln konsentrasi A0. Sama dengan min K kali T.
ya. Nah, ini kalau kita pindah, kita geser, kita ubah tanda-tandanya, maka kita mendapatkan ln A 0, ya, min ln A sama dengan K kali T. Nah, ini berlaku sekali lagi untuk reaksi orde 1. Sehingga kalau kita mau buat grafik reaksi orde 1 ini akan menghasilkan garis yang linier jika kita alurkan loh konsentrasi A terhadap T, ya. Kalau kita alurkan konsentrasi terhadap T, maka kurvanya tidak akan linier. Sekali lagi, kurva ini linier apabila reaksi ini, sekali lagi, reaksi orde 1, cirinya ini ya, cirinya ini yang linier. Kalau tadi orde 0 yang linier apa terhadap apa? Konsentrasi terhadap waktu, ya. Nah, slope-nya, slope itu adalah koefisien arah. Koefisien arahnya itu mana? Koefisien arahnya itu adalah ini. Bentar ya. Kalau ini garisnya ditarik. Nah, ini ya. Tangens alfa itu nilainya sama dengan min K. Ya, tangens alfa nilainya sama dengan min K. Kenapa? Sekali lagi, ini adalah persamaan garis linier. Persamaan garis linier ini sama dengan Y kali Dx plus A. Nah, tapi ini adalah sama dengan slope, ya. Itu sama dengan K. K itu adalah, ya. Ini X-nya apa? X-nya itu adalah T, ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau ada, lanjut. Untuk T setengahnya, ya, kita punya harga T setengah berdasarkan pemahaman tadi, kita mendapatkan T setengah itu adalah ln 2K. Kalau kita masuk ke orde 2, maka yang akan terjadi, kalian lihat ini, slope dari sini adalah ini. Ini alfanya. Ini tangens alfa. Apakah masih tersambung? Cek. Masih sibuk. Oke, terima kasih. Ini sering terus. Baik, kita lihat ini ya. Jadi sekali lagi yang linier untuk reaksi orde 2, kurvanya adalah Y-nya per konsentrasi A, X-nya adalah T. Itu yang kita lihat pada reaksi orde 2. T setengahnya ya tinggal turunkan saja, maka kita mendapatkan T setengah untuk orde 2 itu adalah 1/0 kali K. Jadi kalau kita kumpulkan semuanya, maka reaksi yang pertama itu tadi adalah reaksi orde 0, ini adalah orde ke-1, dan ini adalah orde ke-2. Kita mendapatkan persamaan hukum lajunya P sama dengan K. Mengapa P sama dengan K? Karena reaksinya orde ke-0. Lalu hukum laju untuk yang orde 1, P sama dengan K kali A pangkat 1, karena ordenya 1. Kemudian yang kita dapatkan ini adalah garis yang linier, ya. Hubungan yang kita dapatkan adalah seperti ini, maka kurvanya itu kurva antara T dengan konsentrasi A, gitu ya. Yang ini kurvanya bagaimana? Yaitu kurvanya yang di sini kita akan mendapatkan garis yang linier kalau ini adalah loh konsentrasi AA, ya. Kemudian ini T. Dan seterusnya kita akan mendapatkan ini akan bergaris
linear, ini sorry ya, garis linear apabila kita alurkan 1/konsentrasi A terhadap T. Garisnya akan dapat garis yang linear ya, seperti yang tadi sudah kita lihat di sini. Maaf. Ya, kita akan mendapatkan sekali lagi garisnya seperti ini. Dan ini adalah cara mencari waktu paruh dan cara mencari fraksi sisa reaktan. Artinya di dalam hal ini setelah waktu tertentu maka kita dapatkan sisa. Ini cara mencari sisa. Jadi tabel ini, sekali lagi, tabel ini merupakan ringkasan dari yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita perhatikan hal-hal berikut. Ya, sekali lagi ini tadi kesimpulan yang pertama tentang reaksi orde ke nol. Waktu paruh berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Kemudian waktu paruh akan sama dengan berapapun konsentrasi awal untuk reaksi orde ke 1. Ya. Dan waktu paruh berbanding terbalik dengan konsentrasi awal untuk reaksi orde ke 2. Itu berbanding terbalik ya. Seper. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan reaksi energi aktivasi dan kebergantungan reaksi terhadap suhu. Pertama, kita akan lihat apa yang dinamakan teori tumbukan. Jadi, sekali lagi, kita akan lihat di sini ada beberapa teori berkaitan dengan suatu reaksi. Yang pertama ini teori tumbukan menyatakan bahwa reaksi terjadi karena ada tumbukan di antara molekul-molekul reaktan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah bahwa tidak semua tumbukan itu menimbulkan reaksi. Tumbukan yang bagaimana yang menimbulkan reaksi adalah tumbukan yang efektif. Sekali lagi, tumbukan yang efektif adalah pertama yang energi kinetik molekulnya lebih besar daripada energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Kalau energi minimum ini tidak cukup atau tidak tercapai, maka reaksi tidak akan berlangsung. Kemudian yang kedua, arah tumbukan harus tepat. Kalian pernah belajar fisika tentang tumbukan yang apa? Lurus sempurna atau yang ya. Nah, tumbukan itu jika arahnya benar, maka akan dapat terjadi reaksi. Ada video yang dapat kalian lihat, kalau lupa linknya nanti bisa dilihat lagi. Jadi contoh dari tumbukan-tumbukan yang menghasilkan reaksi. Kemudian kita akan lihat di sini jumlah tumbukan yang efektif ditentukan oleh apa? Pertama oleh peluang bertumbukan. Nah, peluang bertumbukan itu biasanya terjadi semakin besar peluangnya apabila tumbukannya semakin banyak di antara molekul-molekul itu. Jadi, tumbukan antara dua molekul A dan B lebih besar peluangnya untuk menimbulkan reaksi daripada tumbukan antara 3 molekul A, B, dan C. Kenapa? Nah, ini karena kemungkinan tumbukannya A bisa bertumbukan dengan B atau A dengan C, gitu ya. Apalagi kalau ada 4. Jadi kemungkinan mempunyai tumbukan yang efektif itu akan semakin kecil kemungkinannya. Kemudian hal kedua mengenai tumbukan yang efektif itu, fraksi molekul yang teraktifkan meningkat. Nah, ini biasanya terkait dengan suhu. Ya. Jadi ada hubungannya dengan suhu. Makin tinggi suhu, maka fraksi molekul yang teraktifkan akan semakin tinggi. Demikian pula dengan frekuensi tumbukan, jumlah tumbukan yang terjadi.
Jadi sekali lagi frekuensi tumbukan itu adalah jumlah tumbukan yang terjadi. Kalau nanti ada pertanyaan yang terkait dengan kemungkinan tumbukan yang terjadi, semakin besar kecepatan tumbukan atau kecepatan molekul tersebut bergerak, maka frekuensi tumbukan akan semakin besar. Nah ini kaitannya dengan energi ya kinetik. Jadi kalau kita lihat energi kinetik ini, maka kita bisa lihat bahwa pada temperatur yang lebih tinggi, kita akan mendapatkan fraksi molekul yang mempunyai energi kinetik tinggi akan lebih banyak. Ya, dari kurva yang merah ini kita bisa melihat bahwa kalau suhunya lebih tinggi, maka energi kinetik juga akan semakin tinggi, makin banyak partikel yang berenergi kinetik tinggi, maka reaksi akan lebih banyak terjadi, ya. Nah, ini ada yang dinamakan energi minimum yang diperlukan untuk suatu reaksi. Supaya kalian tidak bingung, yang ini adalah penjelasan saja. Frekuensi tumbukan sekali lagi akan sebanding dengan konsentrasi reaktan. Karena kalau konsentrasinya semakin tinggi, maka akan terjadi kemungkinan tumbukan antara satu partikel dengan partikel lainnya semakin besar kemungkinan bertemunya. Ya. Nah, ini tentu kalian tidak perlu hafalkan semua, akan tetapi logikanya saja. Kalau partikelnya makin banyak di dalam suatu wadah, dan itu yang terkait dengan konsentrasi, maka tentu saja tumbukan antara partikel itu kemungkinan terjadi akan semakin besar. Lalu energi aktivasi. Perhatikan baik-baik tentang energi aktivasi dan kebergantungan laju reaksi pada suhu. Ada teori mengenai hal ini, yaitu namanya teori kompleks teraktifkan, ya. Teori kompleks teraktifkan yang berbunyi, reaktan yang bertumbukan akan membentuk spesies sementara yang disebut sebagai kompleks teraktifkan. Biasanya disebut sebagai transition state, keadaan transisi, ya. Apa itu keadaan transisi? Adalah, sekali lagi ini sering pertanyaan muncul. Yang dimaksud dengan keadaan transisi itu adalah keadaan di mana energi yang dimiliki oleh kompleks itu paling tinggi, ya, sebelum terjadinya produk. Nah, keadaan transisi ini cirinya apa? Perhatikan baik-baik. Keadaan transisi dicirikan oleh adanya ikatan yang belum betul-betul putus atau belum betul-betul terbentuk, ya. Kemudian kita akan lihat di sini bahwa energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi. Perhatikan tiga hal ini ya dalam teori kompleks teraktifkan. Kita akan lihat ini. Kalian perhatikan baik-baik dua kurva ini. Apa yang dimaksud dengan reaksi eksotermik? Ya, reaksi yang menimbulkan panas atau kalor ya. Dalam hal ini dapat kita lihat dari bentuk kurva ini. Dari bentuk kurva ini menunjukkan bahwa energi yang dimiliki oleh pereaksi itu lebih tinggi dibandingkan energi yang dipunyai oleh produk ya. Jadi kalau ini produk dan ini adalah pereaksi atau reaktan, maka kita bisa beri energi sehingga tercapai apa yang dinamakan kompleks teraktifkan atau keadaan transisi. Jadi kompleks teraktifkan ini merupakan suatu keadaan transisi. Transisi ini adalah sudah tidak lagi berupa A dan B, tetapi juga belum merupakan C dan D. Jadi
apa yang terjadi di sini adalah keadaan di mana A dan B sudah akan sudah saling berdekatan dan kemudian berubah menjadi produk ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan adanya perbedaan yang kita sebut sebagai delta H, dan delta H ini bernilai negatif. Kenapa kita katakan bernilai negatif? Karena di sini ada kalor yang dikeluarkan ya. Jadi ada kalor yang dilepaskan pada saat terbentuknya produk. Namun walaupun ini delta H-nya negatif, tetap harga EA itu selalu nilainya positif ya. Energi aktivasi itu selalu bernilai positif karena itu masuk atau diterima oleh pereaksi ya. Sekarang kita akan lihat yang kedua. Kalau ini tadi adalah reaktan atau pereaksi dan ini produk, maka kita dapatkan energi yang dimiliki oleh produk itu lebih tinggi daripada energi yang dimiliki oleh reaktan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapatkan harga delta H yang positif. Ya. Kita ngitungnya dari sini, hitung berapa selisihnya dengan energi yang dimiliki oleh pereaksi. Nah, di sini kita sebut reaksinya adalah endotermik. Apa yang tadi kita dapatkan, energi aktivasi itu harus diberikan kepada pereaksi sehingga terbentuk keadaan transisi, yaitu keadaan dengan energi yang paling tinggi. Kalau ini sudah dicapai, ibaratnya naik gunung, kalau sudah sampai di puncak gunung, mau gelundung, ya mau apa, berguling-guling, ini bisa. Jadi sampai di tujuan gitu ya. Nah ini bedanya antara reaksi yang eksotermik dan endotermik, dan apa yang disebut energi aktivasi itu selalu bernilai positif. Nah besarnya energi aktivasi, sekali lagi, akan bergantung kepada siapa A dan B itu dan siapa C dan D. Jadi bergantung kepada reaktan dan produknya. Contoh yang kita lihat di sini. Ini adalah ikatan yang terjadi antara C dengan N. C dari CH3, ini CH3-nya ya. Kemudian ini ini N, ini N, ini C ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi pada saat dia diberi energi, dia akan berubah kondisinya. Di sini ada, ini tadinya linear ya. Ya ini sebetulnya kalau kita lihat ini linear ya. Ini linear. Nah ini sudah tidak lagi linear. Tidak linear. Kenapa? Tidak linear dan ikatan CN itu sudah mulai menjauh. Sudah mulai menjauh. Baru kemudian yang terjadi berikutnya adalah antara C dengan N mulai putus, tetapi ada bentuk yang kita sebut ikatan koordinasi. Ikatan koordinasi ini terjadi dan disinilah tingkat energi dari senyawa yang teraktifkan ini. Yang kita sebut ini adalah keadaan transisi. Jadi keadaan transisi itu tidak seperti pereaksi, tidak pula seperti produk. Nah, kita akan lihat mulailah terjadi ini sudut ikatan yang tidak linear dan kembali ke sini adalah linear. Apa yang membedakan yaitu sekarang ikatannya adalah antara C dengan C. Kalau tadi adalah C dengan N, maka sekarang ini dibalik. Jadi reaksi ini adalah reaksi yang tadinya merupakan senyawa nitril, sekarang jadi isonitril, gitu ya. Jadi ini terjadi
perubahan apa? Ikatan dari Cn ke Cc. Nah, kita lihat di sini, harga delta E ini adalah sama dengan delta H. Harga delta H ini adalah negatif, ya. Karena apa? Karena energi produk lebih rendah daripada energi mana yang lebih rendah? Energi produk, ya. Oke, paham nggak ini? Jadi sekali lagi, pada keadaan ini yang ada adalah ikatan kompleks atau ikatan koordinasi, ya. Nah, ikatan koordinasi ini ada pada keadaan transisi atau mempunyai energi yang paling tinggi. Nah, kalau sudah dia putus, lalu sekarang C dengan C yang terikat. Nah, setelah itu stabil pada keadaan sebagai produk yang baru. Jadi ini namanya isonitril, ini adalah nitril, ya. Ini perubahan struktur. Reaksinya berapa macam? Reaksinya hanya satu macam, ya. Jadi ini boleh dikata A berubah menjadi B. Itu yang kita lihat pada contoh ini. Sekarang kita akan lihat berikutnya adalah mekanisme dan hukum laju. Perhatikan baik-baik untuk mekanisme reaksi. Ya, supaya tidak ngantuk. Apa itu mekanisme? Dengan bahasa kalian sendiri, mekanisme itu apa? Nggak ada di situ. Mekanisme. Yang ada di sini mekanisme reaksi. Ya. Tahapan atau cara-cara mencapai sesuatu kan itu namanya mekanisme. Kalian tahu mekanisme pencernaan makanan, tahu kan? Tahap demi tahap, ya. Apa yang terjadi pada setiap tahap itu ada pada mekanisme. Mekanisme pemilu, tahu kan? Harus daftar, harus punya KTP dulu kan? Kemudian daftar, kemudian nanti dapat ya surat undangan, kemudian datang ke TPS, kemudian mencoblos, memasukkan dan pulang nunggu hasil gitu aja ya. Nah, untuk reaksi itu ada macam-macam juga ya, ada macam-macam. Sekarang akan kita lihat ya. Pertama, yang kita perlu perhatikan adalah bahwa umumnya reaksi tidak berlangsung satu tahap. Kembali ke contoh yang tadi, kita lihat reaksi itu tidak berlangsung satu tahap ya, tapi ada berbagai tahap untuk sampai keadaan akhir. Nah, ini yang kedua, kita lihat reaksi dengan banyak tahap disebut reaksi kompleks. Kenapa kompleks? Ya, karena ya nama lain dari reaksi kompleks itu adalah reaksi yang rumit ya. Dan tersusun dari reaksi-reaksi yang kita namakan reaksi elementer, reaksi sederhana. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahapan reaksi elementer yang membentuk reaksi kompleks disebut mekanisme reaksi ya. Jadi tahap-tahap itu namanya mekanisme reaksi. Nah, menjumlahkan reaksi elementer ini harus mendapatkan kembali reaksi kompleks. Contohnya begini, reaksi elementer yang pertama, 2 molekul NO berubah menjadi N2 dan O2. Kemudian reaksi elementer yang kedua, N2O2 yang terbentuk ditambah O2 baru menjadi 2NO2. Nah, secara keseluruhan sebetulnya reaksi itu seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ini tadi adalah hasil sementara. Karena apa? Karena dia
pada akhir reaksi tidak ada, ya. Jadi reaksinya sebetulnya adalah antara 2 molekul NO dengan O2 menjadi 2 NO2. Ada berapa reaksi elementer dalam kasus ini? Ada 2. Nah sekarang kalau saya tanya bagaimana laju reaksi? Ya kita belum bisa dapat harga order reaksinya, tapi kita bisa lihat di sini, ini adalah NO pangkat A dikalikan dengan O2 pangkat B. Ya, konsentrasi NO dan O2 bagaimana hubungannya dengan laju, itulah yang akan menentukan berapa nilai A dan berapa nilai B sebagai order reaksi. Faktor penentu laju, ya. Kalau kita lihat laju reaksi, laju itu bisa lambat, bisa cepat. Yang pertama yang menentukan adalah macam zat yang bereaksi. Contohnya misalnya, ya, N dengan O2, N2 dengan O2 dibandingkan dengan H2 dengan O2, mana yang lebih cepat bereaksi? H2 dan O2 gitu ya. Atau karbon dengan oksigen itu bereaksi berbeda-beda kecepatannya ya, tergantung karbonnya bentuknya apa. Kemudian yang kedua, konsentrasi zat yang bereaksi. Secara umum kita bisa katakan bahwa konsentrasi reaksi makin tinggi, biasanya laju reaksi juga akan makin cepat, itu secara umum. Tapi kita harus lihat bagaimana hubungan langsung antara konsentrasi dengan laju, yaitu dengan mengamati eksperimen-eksperimen yang dilakukan untuk menentukan order reaksi, ya, sehingga kita tahu hubungan laju reaksi dengan konsentrasi yang kita sebut order reaksi. Kemudian kalau reaksinya berupa gas, maka kita akan melihat bahwa tekanan gas itu akan sangat menentukan. Coba sekarang, kalau tekanannya rendah dengan tekanannya tinggi, apa yang terjadi dengan gas? Kalau tekanan tinggi, gasnya makin rapat ya, makin rapat berarti konsentrasi makin tinggi. Kalau konsentrasi makin tinggi, kecepatan ya makin naik ya. Sebaliknya kalau tekanannya makin rendah, maka konsentrasi juga akan menurun, akibatnya tekanan juga kecepatan juga akan turun. Sekarang kita lihat luas permukaan. Pertanyaan saya, kalau ada serbuk besi ya, versus paku misalnya. Mana yang lebih cepat bereaksi? Serbuk besi ya. Kita bakar ya, kita bakar, ada oksigen di udara, dia akan bereaksi lebih cepat dibandingkan ini. Kalau Fe dibakar dengan O2 lambat sekali, kita akan melihat akan ada oksidasi tetapi lambat sekali. Kecuali kalau suhunya sangat tinggi, baru kemudian dia akan menjadi bara, bara Fe baru akan cepat bereaksi. Ya. Jadi semakin halus bentuk zat akan semakin cepat laju reaksi. Kalian pernah lihat isi petasan? Apa bentuknya? Serbuk ya. Nah, serbuk. Nah, sumbunya tahu, sumbunya petasan. Nah, sumbunya itu kan ada pembungkus dari zat yang di dalamnya mudah terbakar ya. Ya, lalu kenapa pakai sumbu? Ya, supaya apinya bisa merambat menuju ke bahan peledaknya, gitu ya, itu sumbunya. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat aluminium juga, kita punya panci aluminium. Pernahkah kalian lihat panci aluminium kita itu habis?
Ayo, siapa yang pancingnya habis merebus air, pancingnya habis? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Ya, karena bentuknya panci. Tapi kalau bentuknya serbuk dengan air dipanasi begitu, bisa jadi akan terjadi reaksi antara aluminium dengan air, walaupun itu sukar, ya. Tapi kalau dengan basa, aluminium itu akan mudah bereaksi, ya. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan suhu. Perhatikan baik-baik. Untuk suhu, ketika ada kenaikan suhu sekitar 2 kali, ya, berarti kira-kira kenaikan suhu itu adalah 10 derajat. Nah, berdasarkan persamaan Arrhenius ini tolong perhatikan baik-baik persamaan Arrhenius ini, akan ada ketergantungan laju terhadap suhu. Ya, ini laju konstanta laju reaksi ya. Konstanta laju reaksi. Nah, kalau kita lihat, kita lakukan eksperimen, maka kita akan mendapatkan konstanta laju, itu K ya, konstanta laju tadi adalah K, sama dengan A kali eksponen, jadi gini, K sama dengan A, ini adalah faktor frekuensi atau yang kita namakan parameter Arrhenius. Dikalikan apa? E pangkat min EA per RT. Ya. Dengan catatan T adalah suhu dalam Kelvin. Sekali lagi T-nya suhu dalam Kelvin, karena itu harus dipakai huruf besar. R-nya itu adalah tetapan gas. Dalam hal ini, tetapan gas R yang dipakai satuannya adalah Joule mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, harganya adalah 8,314. Ingat, tetapan gas itu ada macam-macam. Ada R yang nilainya 0,082 liter, satuannya adalah liter atmosfer, mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1. Lalu ada R yang nilainya 1,97. Nah, ini satuannya kalori ya. Kalori, mol pangkat min 1, Kelvin pangkat min 1. Jadi, sekali lagi, ini tetapan gas yang sama, hanya satuannya berbeda. Kenapa kita pakai satuan Joule? Karena kita berhubungan dengan energi. Ya, energi aktivasi itu satuannya adalah Joule per mol. Dengan demikian, maka sekali lagi, besarnya energi aktivasi per temperatur ini akan dapat kita gunakan untuk membuat grafik, di mana grafiknya itu adalah, ini slope-nya adalah min EA per R. Jadi ini adalah minus, ini EA ya. Ini kesininya adalah seperti. Kenapa? Karena tadi persamaannya kan ini. Persamaan garis yang linearnya itu adalah. Jadi kalau kita lihat ini, jadi ini sebentar ya, saya ambilkan persamaan ini apa terhadap apa. Di sini adalah ln K itu sebagai sumbu Y ya. Kemudian di sini EA per T, ini ln A, ini adalah perpotongan di sini. Dan kemudian di sini ada R, itu adalah tetapan gas. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat di persamaan yang ini, maka kita akan mendapatkan harga EA dapat kita cari ketika kita punya data tentang ln K dan nilai T, T1 ataupun T2. Persamaan mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu apa yang kita tulis di sini ln K per ln K
K2 per K minus K1, ln K1, dapat dinyatakan sebagai ln K2 per K1, harganya sama dengan EA per R, ini adalah harga yang akan kita dapatkan sebagai slope. Ya, slope dari garis ini, ya. Oke, jadi ini kemudian T2 dan T1 itu adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi kita bisa menggunakan data yang ini nanti kita bisa lihat dalam contoh-contoh soal. Di mana sekali lagi kita akan lihat T2 dan T1 itu adalah keadaan dengan suhu yang berbeda. Kemudian akan kita dapatkan ln K2 dan K1 karena K tadi akan sebanding dengan seperti ya, ln K sebanding dengan seperti. Itu aja dulu yang kita lihat. Mari kita lihat yang berikut ini. Nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ini sekarang kita akan perhatikan dulu bagaimana cara mencapai energi aktivasi tadi. Kita bisa menggunakan katalis ya. Katalis itu apa fungsinya? Pertama, katalis meningkatkan laju reaksi. Kenapa? Karena dia akan mengubah, perhatikan baik-baik ini. Satu, katalis meningkatkan laju reaksi dengan mengubah mekanisme ke rute dengan EA yang lebih rendah. Artinya begini, kalau reaksi itu tanpa katalis, jalannya akan seperti ini. Ya. Ibaratnya kalau naik gunung itu puncak sampai ke puncak dulu baru tiba di tujuan. Tetapi bisa jadi kita membuat terowongan untuk mencapai tujuan lebih cepat. Nah, ini kita sebut sebagai keadaan yang reaksi yang berkatalis. Ya. Jadi kurva biru dan kurva merah bedanya adalah satu tidak menggunakan katalis, yang satu menggunakan katalis. Berapa besar energi aktivasi yang tidak menggunakan katalis? Kalian bisa lihat di sini. Ini tarik ya. Kemudian ini tarik yang paling ujung di sini adalah keadaan transisi. Nah, inilah energi aktivasi ya. Energi aktivasi. Satu. Sekarang kita energi aktivasi tanpa katalis ya, tanpa katalis. Sekarang kita lihat berapa besar energi aktivasi yang ke satu dari ini. Ini kita sebut EA1 dan ini kita lihat ada EA2. Ya. EA2. EA1 itu adalah energi yang diperlukan untuk sampai keadaan transisi 1. Ya. EA2 itu adalah energi yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi yang kedua. Nah, jadi tahapannya itu demikian. Di sini kita sampai ke puncak, turun ya. Nah, sebelum sampai ke tujuan, sebelum sampai ke produk ya, ini produk, maka ada hasil yang kita sebut keadaan transisi dan di sini ada yang dinamakan intermediate ya. Jadi ini adalah hasil antara. Nama lain dari hasil antara adalah intermediate gitu. Jadi kalau ditanya intermediate itu ada atau tidak? Ada, tetapi dia bukan produk. Maka biasanya intermediate itu tidak bisa kita lihat langsung. Kalau mau dilihat langsung dia harus dijebak. Namanya penjebakan intermediate ya. Nah, jadi kalau kita lihat reaksi secara keseluruhan sama, ini dari reaktan menjadi produk ya. Hanya kemudian intermediate-nya yang
kita dapatkan antara yang pakai katalis dan tanpa katalis bisa jadi berbeda. Itu reaksi yang kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat macamnya katalis. Ada katalis yang dinamakan katalis heterogen. Apa yang membedakan? Yaitu fasa. Fasa dengan reaksi yang dikatalisis. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini ada oksida K dan Al dalam proses Haber. K, kalium, dan aluminium dalam proses Haber. Ini adalah padat, ya, solid. Ini juga solid. Nah, kemudian kita reaksikan proses Haber itu yang mana? Haber-Bosch, ya. Haber-Bosch ini adalah reaksi antara N2 dan H2 menjadi NH3. Nah, untuk ini ada katalis, yaitu katalisnya aluminium atau kalium, ya. Jadi ini fasenya gas, aluminium fasenya padat. Kemudian yang berikutnya, katalis platinum rhodium. Ya, ini adalah paduan antara platinum rhodium pada tahap pertama proses Ostwald. Sintesis asam nitrat. Nah, kita akan lihat asam nitrat itu ini produk, ya. Diawali dari tahap yang pertama, yaitu NH3O2 menjadi NO dan H2O gas. Setelah itu, NO-nya akan bereaksi dengan O2 menjadi NO2, ya. Kemudian NO2-nya ini tahap kedua. Tahap ketiganya NO2 dengan H2O menjadi HNO2 dan HNO3. Lalu HNO2 akan bereaksi menjadi HNO3, H2O, dan NO. Nah, kalian lihat, apa yang balik lagi di sini? Yaitu NO. Ya, ini NO tadi jalan-jalan dulu, NO terbentuk di sini. Perhatikan baik-baik. Pada tahap pertama ini, ya, ada katalis yang dipakai, yaitu platinum rhodium. Ini katalisnya. Ini solid, ya. Tetapi setelah itu kita lihat NO ini akan menjadi NO2 dan kembali lagi muncul di sini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa NO ini ikut bereaksi tapi kembali lagi. Maka ini sebagai katalis. Pada tahap yang mana? Tahap 2 dan 3. Pada tahap 2 lah ya, pada tahap 2. Karena kuncinya adalah pembentukan NO2. Nah, NO2 ini bisa terbentuk dengan katalis NO. Kita sebut NO ini katalis karena pada awal reaksi ada, pada akhir reaksi juga ada, ya. Sehingga tahap 2 sampai dengan 4, ya, tahap 2 sampai dengan 4 kita sebut katalisnya ini adalah katalis yang homogen. Kenapa homogen? Karena fasanya sama dengan yang lain-lain, yaitu sama dengan ini, gas, ya, gas. Jadi kita sebut katalis yang homogen. Nanti dia muncul lagi. Lalu setelah muncul lagi ini dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Ini muncul, ada O2, bereaksi lagi, muncul lagi, bereaksi lagi. Nah, itu katalis, ya. Jadi cirinya katalis itu apa? Dia ikut bereaksi
tetapi dia tidak akan habis bereaksi, tidak akan menjadi produk akhir. Dia akan ada di produk akhir sebagaimana semula. Jadi seolah-olah dia tidak bereaksi, tapi dia itu punya peran. Kita lihat di situ. NO punya peran karena tidak akan terjadi reaksi kalau NO tidak bereaksi dengan O2 dulu. Tapi di akhir proses NO itu muncul lagi sebagai NO. Maka kita sebut NO tadi katalis gitu ya. Jadi sekarang sudah ada istilah yang kita lihat di sini apa saja, yaitu pertama reaktan ya. Reaktan, kemudian kita kenal ada produk, kemudian kita kenal tadi ada intermediate, kemudian kita kenal ada katalis ya. Katalis. Nah, katalis sendiri ada heterogen dan ada katalis yang homogen. Caranya mencari atau menentukan, lihat aja kalau fasanya sama kita namakan homogen ya. Katalis yang homogen itu biasanya gas wujudnya. Oke, kita akan lihat ini. Katalis yang homogen ya. Katalis yang homogen di sini asam dalam reaksi esterifikasi. Kita akan lihat. Ini asam, ini alkohol ya. Ini asam, ini alkohol. Hasilnya adalah suatu ester dan air. Nah, untuk bisa bereaksi, maka kita memberikan katalis asam. Nah, katalis asam ini ada dalam bentuk larutan. Jadi, semuanya ini berupa satu fasa. Ya. Oke, itu satu contoh reaksi yang ini berbeda dengan reaksi yang ini. Ini contoh yang kedua. Katalis asam ya. Sekarang katalis NO2 dalam dua proses kontak. Tahap 2 ini adalah, ini tahap pertama. Tahap kedua adalah tahap oksidasi SO2. Perhatikan yang terjadi di sini. Pertama, S dengan O2 itu membentuk SO2. Setelah itu, SO2-nya dengan O2 ini menjadi SO3. Lalu dari sini ini ada tahap yang ketiga. Yang ketiga adalah air ditambah SO3 jadi H2SO4. Sekarang kita lihat peran katalisnya. Katalisnya apa? Katalisnya adalah NO2. Ya. Ini kita lihat bertahap. Tahap ke-1 tadi ya, tahap pertama SO2 dengan NO2 akan bereaksi. Bereaksi membentuk SO3 dan NO. Lalu NO-nya bereaksi dengan O2 menjadi NO2. Oke, apa yang kalian lihat di situ? Katalis bekerja pada proses yang mana? Pada proses pertama. Ya, setelah itu terbentuk lagi pada proses yang kedua ya. Jadi pada tahap kedua ini NO2-nya terbentuk lagi. Nah, sekarang kalau sudah ada SO3, maka SO3 dengan O2 menjadi, ini SO2 ya. SO2 dengan O2 bereaksi menjadi SO3. Jadi pada tahap inilah ada katalis. Katalis yang homogen, karena dia sama-sama wujudnya gas. Ya, kita akan lihat berikutnya ini adalah enzim. Sekarang gini, kalau kita makan ya, ini ada substrat. Substratnya itu katakanlah protein gitu ya. Protein
Misalnya kalian makan tempe, tahu, atau telur, ada proteinnya. Nah, protein itu dengan enzim, ini nama enzimnya adalah protease. Nah, enzim dengan protein ini, sekali lagi, protein itu hanya dapat bergabung dengan enzim yang khusus untuk protein, yaitu protease. Kalau ini karbohidrat, ya, karbohidrat secara garis besar, maka enzimnya itu adalah karbohidrase. Gampang ya? Karbohidrase. Nah, ini akan membentuk kompleks ya. Kompleksnya itu adalah kompleks enzim substrat. Kalian ini key ya, lock and key konsep. Jadi lock-nya itu yang ini, key-nya yang mana? Key-nya adalah ini. Jadi istilahnya adalah ibarat kunci dan anak kunci itu harus match gitu ya, harus bisa bersatu. Oke, sekarang kompleksnya. Kalau kita lihat, kamu tadi makan siang, makan banyak ya makannya jadi ngantuk. Oke, makan nasi enggak? Makan, ya. Nasi itu jenis apa? Karbohidrat, ya. Di mana ada enzim jenis golongan enzim karbohidrase? Mula-mula ada di mana? Mulut. Di mulut itu ada enzim. Namanya enzim apa? Coba yang di rumah juga. Yang ngantuk, bayangkan di dalam mulutnya itu ada enzim yang mengolah. Ketika ngunyah nasi, apa rasa nasinya? Manis, setelah dikunyah lama-lama manis. Kalau baru masuk mulut ditelan, terasa nggak? Nggak ya. Kenapa? Karena belum dicerna oleh enzim. Nah, enzim yang di mulut itu namanya apa? Enzim petialin. Khusus namanya enzim petialin. Itu mengubah dari karbohidrat yang panjang rantainya menjadi rantai yang pendek. Sehingga kalau kita kunyah itu akan jadi manis. Kalau karbohidrat yang panjang, tepung, ada rasa manis? Tidak, tapi setelah dikunyah dia akan terasa manis karena dia menjadi rantai yang pendek. Rantai pendeknya namanya apa? Apa namanya? Kalau maltosa ya, maltosa. Nah, dari situ masuk ke lambung. Di lambung ada enzim lagi. Ya, ada enzim maltase ya. Ase, belakangnya itu ase. Nah, untuk telur yang kita makan itu di perut ada enzim yang kemudian kita namakan protease ya. Protease. Kalau proses oksidasi di dalam tubuh itu juga ada enzimnya, namanya enzim oksidase ya. Kalau yang mereduksi namanya reduktase gitu ya. Namanya tinggal belakangnya pakai ase gitu ya. Nah, kalau sudah menjadi kompleks ya, itu dia akan lepas lagi. Nah, enzimnya ini masih akan bekerja lagi. Jadi katalis itu, enzim itu tidak akan habis-habis. Pada orang yang sudah tua, yang udah uzur, enzimnya itu tentu sudah berkurang. Karena itu makannya juga tidak bisa banyak gitu, ya. Jadi jangan paksakan orang tua untuk makan banyak-banyak karena enzimnya juga sudah tidak mencukupi gitu ya, sudah nggak mampu mencerna semua. Nah ini fungsinya. Jadi sekali lagi enzim dengan substrat akan membentuk kita sebut enzim substrat. Setelah itu akan membentuk kompleks enzim produk. Nah setelah itu baru lepas menjadi enzim dan produk. Enzimnya akan bekerja lagi, gitu ya.
Jadi jangan khawatir kalau makan 1 sendok, oh enzimnya habis, enggak, dia akan ada lagi. Ya, jadi sekali lagi kalau dengan katalis enzim kita akan mendapatkan prosesnya itu akan berjalan dengan tahap yang lebih banyak, akan tetapi setiap tahapnya itu energinya lebih kecil ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka kita namakan ini EA1, ini EA2. Lalu di sini ada namanya keadaan transisi 1, ini keadaan transisi 2 ya. Nah itu reaksinya. Jadi bagaimana laju reaksinya? Itu sama dengan K, tetapan laju dikali konsentrasi ini enzim substrat, kompleks enzim substrat. Ya, itu gambarannya. Nah, untuk amilum itu pati ya. Ada enzim namanya enzim amilase. Pepsin ini adalah salah satu enzim termasuk protease ya, enzim pepsin. Lalu ada istilah ini. Ini adalah pH di mana enzim bekerja secara optimum. Ya. Kita namakan ini enzim dengan pH namanya PI ya, atau pH dari suatu enzim bekerja secara optimal. Nah, untuk pepsin itu bekerja pada pH sekitar 1,5 ya. Tetapi amilase itu ada pada pH sekitar 7,8 ya, netral. Nih, jadi di mulut kita itu kalau kita pakai indikator apa, misalnya indikator universal, pH-nya berapa di mulut kita itu antara 7,8 ya, netral lah ya 7. Itu di mulut. Tapi di lambung pH-nya itu asam ya. Jadi ada enzim yang bekerja, yang lain lagi bekerja pada pH tersebut. Ya. Jadi itulah macam enzim dengan kondisi optimum untuk bekerjanya enzim. Ya, muatan enzim bergantung pada pH lingkungannya dan mempengaruhi keaktifan dari sisi aktif enzim. Mana sisi aktif enzim? Sisi aktif enzim itu ya, yang ini, yang dapat bertemu dengan substrat. Jadi ini bagian aktifnya. Yang lain ini bukan yang tidak aktif ya. Jadi kalau tangan sisi aktifnya mana? Ini kan. Biasa kita mengikat gini, nggak pernah kebalik kan. Siapa yang menggunakan tangan ini telapaknya kebalik? Nggak ada kan. Jadi enzim tadi kalau kita ibaratkan tangan ini, sisi aktifnya adalah bagian yang aktif ini. Nah dia ngambil substrat, disinilah akan terjadi reaksi. Setelah itu dia lepas lagi, kembali lagi ngambil, lepas lagi. Ya, itu enzim. Ya, sekarang kita akan lihat di sini faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Pertama, suhu. Kenapa kita ini pada manusia ya. Ini pada manusia karena kita lihat ini sekitar 37 derajat, 36. Ya ini suhunya kurang lebih adalah sekian. Gini ya. Ini ada suhu optimum. Badan kita itu tentunya menandakan bahwa suhu semua sistem ini adalah sekitar itu kan, 36, 37. Nah, kalau kita sakit, demam, maka biasanya kita nggak suka makan kan ya, nggak enak makan gitu. Mengapa tidak enak makan? Sebetulnya karena enzimnya juga tidak bekerja secara optimal.
karena terlalu tinggi suhunya, ya. Jadi dinormalkan lagi supaya dia bisa bekerja dengan baik. Oke, sekarang kita akan lihat. Kalau kita punya protein, ya, kita punya protein. Ini apa sih ceritanya? Ini adalah telur, ya, telur yang dikeluarkan dari kulitnya. Dah. Apa yang kita dapatkan? Yaitu proteinnya kira-kira gambarannya seperti ini, struktur proteinnya, ya. Setelah itu kita letakkan di panci, bukan panci, penggorengan, ya. Bikin mata sapi. Ini baru mata sapi karena sapi matanya 2, ya. Ya. Ya, saya nggak tahu kenapa kalau satu disebut telur mata sapi, padahal sapi matanya 2, ya. Ya. Oke. Nah, yang kita lihat di sini ada proses yang namanya proses penggumpalan, ya. Proses penggumpalan ini sebetulnya adalah proses perusakan struktur protein. Jadi kalau kita lihat telur itu matang secara bertahap, maka kita lihat bagian mana yang rusak duluan, ya. Jadi itu protein yang semula itu menggulung gitu ya dengan antaraksi yang terjadi di antara rantai ini, bagian-bagian dari rantai itu, lalu putus ikatannya. Jadi di sini ada pemutusan ikatan. Kenapa terjadi pemutusan ikatan? Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa oleh pemanasan, bisa oleh basa, atau oleh asam. Bisa pula oleh ion logam berat. Ion logam berat. Contoh ion logam berat misalnya, kita makan, lalu ada merkuri misalnya. Nggak sengaja kita makan ada logamnya. Merkurinya biasanya dalam bentuk merkuri organik karena dimakan oleh ikan, ikannya mengandung merkuri, ikannya kita makan merkurinya masuk ke dalam. Nah, bisa terjadi kerusakan. Ya, kerusakan protein termasuk enzim. Kita namakan protein itu mengalami denaturasi. Natural menjadi tidak natural. Jadi kita sebut ini keadaan yang natural. Ini yang tidak natural karena putus ikatannya. Ini putus ya, mengalami pemutusan. Nah, jadilah ini rantainya terbuka. Maka prosesnya dinamakan terdenaturasi. Gitu. Kalau sudah terdenaturasi bisa balik ke asal nggak? Tidak, ya, karena sifatnya satu arah. Kalau kita makan, mengapa kita harus makan telur yang matang? Karena telur yang sudah terdenaturasi, protein yang sudah terdenaturasi tadi lebih mudah untuk dicerna. Gitu ya. Jadi itu gunanya kita melakukan pematangan atau pemasakan dengan cara pemanasan. Denaturasi itu bisa oleh asam juga. Kalian boleh coba putih telur atau telur dibuka, kasih cuka. Istilahnya mengalami denaturasi ya.
Baik, kita lihat sekali lagi bagaimana enzim sebagai katalis itu bertindak. Oke, sekarang kita lihat aktivator. Aktivitas enzim dapat meningkat dengan adanya ion anorganik. Nah, ini artinya apa? Ion anorganik tadi sebagai aktivator. Perhatikan di sini faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ion anorganik ini diperlukan bagi enzim agar enzim dapat bekerja. Kalau tidak, maka enzim itu kita namakan dalam keadaan tidak aktif. Enzim tidak aktif itu dia tidak bekerja. Seperti yang tadi ngantuk gitu ya. Otaknya kan lagi nggak kerja. Mungkin otaknya bisa bekerja seperti Gus Dur gitu ya. Merem gitu tapi semuanya diolah gitu. Nah itu beda. Tapi kalau ya ada yang merem tapi terus dengar dan otaknya terus mengolah sendiri gitu ya. Nah enzim itu tidak bisa kalau tidak ada yang mengaktifkan. Nah yang mengaktifkan itu adalah ion. Karena itu di dalam tubuh kita, ion-ion itu tidak boleh ada yang kurang. Misalnya kalian pernah dengar nggak, ada kekurangan ion natrium, ada kekurangan ion kalium, kan kadang kalium dan natrium itu harus seimbang. Kalau enggak, itu ya di tubuh tidak dapat terjadi misalnya pemasukan zat-zat yang diperlukan protein misalnya atau gula juga tidak bisa masuk ke dalam sel kalau tidak diaktifkan dulu ya. Nah, enzim ini dapat diaktifkan dengan ion logam atau ion-ion yang non logam. Jadi seperti ion Cl-. Tetap ion Cl- itu kita perlukan. Ion-ion logam itu natrium misalnya jadi dari NaCl atau dari kalium. Kalium itu dapat kita peroleh dari berbagai macam buah-buahan, sayuran. Nah, baru nanti enzimnya bekerja dengan baik. Ya, kita namakan aktivator. Aktivator itu yang mengaktifkan. Koruptor, proyektor yang memproyeksikan, ya, proyektor. Atau yang punya proyek ya. Oke, kita akan lihat salah satu soal berikut ini ya. Untuk kinetika reaksi, perhatikan baik-baik. Ini satu soal ini aja, satu soal di halaman ini ada 2 soal ya. Produksi NO2 dari nitrogen dan oksigen dipelajari dalam suatu eksperimen. Laju konsumsi nitrogen besarnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 mol per liter per second. Berapakah laju produksi NO2? Laju produksi NO2. Nih, dari sini kita bisa melihat nitrogen yang diukur sebesar 2,5. Ya, kita lihat di sini. Laju produksi nitrogen dari persamaan dulu. Persamaan reaksi adalah N2 ditambah O2 menjadi 2NO2. Nah, yang kita tahu adalah laju. Jadi laju itu dapat kita lihat dari 1/1 kali delta N2 per delta T ya. Minus ya, karena ini berkurang. Atau juga bisa dikatakan sebagai positif 1/2 delta konsentrasi NO2 per delta T. Nah, kalau lihat dari sini, maka kita
katakan di sini bahwa laju pembentukan NO2 sama dengan delta NO2 per delta T tidak lain adalah 2 kali delta N2 per delta T. Dengan demikian kita akan dapatkan harga ini. Deltanya tadi ini kan per second. Yaitu sama dengan 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 5 mol liter pangkat min 1 second pangkat min 1. Kenapa demikian? Sekali lagi, dari persamaan ini kita bisa turunkan yaitu menjadi ini ya. Jadi sekali lagi delta N2 per delta T minusnya sama dengan positif 1/2 delta NO2 per delta T. Maka kita dapatkan laju pembentukan NO2 sama dengan ini, pindah ke sini angka 2 jadi 2 kali. Kalau kita lihat yang kedua, ini soal 1, soal yang kedua. NO2 ditambah F2 jadi NO2F2. Laju pembentukan produk pada beberapa eksperimen, produknya ini ya, hanya satu itu aja. Jadi kita kembali pada persamaan. Jadi laju reaksi sama dengan min 1 per per 2 delta NO2 per delta T atau sama dengan ya boleh kita sebut min 1 per 1 delta F2 per delta T sama dengan positif 1 per 2 delta NO2F2 per delta T. Ya. Nah, dari situ kita bisa katakan produk laju pembentukan produk adalah 3,2. Jadi di sini dapat kita katakan delta atau laju pembentukan NO2F2 ya sama dengan berapa? 3,2 kali 10 pangkat 2 mol liter pangkat min 1 second pangkat min 1. Ini ya laju pembentukan produk. Sekarang hitung laju perubahan fluorin. Nah, berapa delta F? Ya, kita lihat di sini. Delta F2 per delta T sama dengan 1/2 delta NO2F2 per delta T. Gitu kan? Jadi berarti delta F2-nya sama dengan setengah kali 3,2 kali 10 pangkat 2 mol liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Ini dapatnya 1,6 ya. Sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 2 molar second min 1. Nah itu, jadi dari data itu kita bisa melihat apa gunanya ini. Kalau disebut laju reaksi tadi seperti apa rumusnya, ini adalah menunjukkan perbandingan laju ya.
Jadi mungkin lebih tepatnya ini adalah perbandingan laju reaksi. Perbandingan laju reaksi dapat dinyatakan sebagai itu. Baik, nah ini cepat bisa kita lihat untuk mencari laju. Ini kita lihat ya, sekali lagi. Pada hukum laju berikut tentukan order reaksi. Nah sekarang, kalau kita mau menentukan order reaksi, kita sebut V sama dengan K kali A pangkat A, B pangkat B, gitu kan, katakanlah seperti itu. Untuk mencari A, lalu eksperimen berapa yang kita pakai? Mencari A bisa 1 dan 2 ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini V1 sama dengan konsentrasi A yaitu 0,2 pangkat A dikali 0, ini nolnya 2 ya. 0,04 pangkat B. V2 itu sama dengan 0,02 pangkat A kali 0,04 pangkat B. Nah, dari sini kita bisa bandingkan. Oh, ini ada K-nya ya. K. Oke, K-nya bisa kita buang ya. Jadi, ini kita buang, ini kita buang juga. V1 banding V2 adalah 3,2 per 6,4. Sama dengan 0,04 pangkat B dibagi 0, sorry. Ini tadi yang satu 0,04, oh salah saya salah. Ini yang buang ini. Jadi 0,02 dibagi 0,04 A ya. Jadi sama dengan 2/4 pangkat A. Maka A sama dengan 1/2, ini juga 1/2. Jadi A sama dengan 1. Ya, dari sini kita udah dapat A-nya sama dengan 1. Lalu kita lihat B. Untuk B, maka yang kita pakai 1 dan 3. Ya. Jadi V1 per V3 sama dengan yang lain-lain udah sama. Jadi kita bisa cari di sini 0,02 pangkat A, ini K, ini K. Ini 0,04 pangkat B. Yang bawah 0,02 pangkat A kali 0,02. Ya. Jadi ini V1-nya 3,2, V2-nya 1,8. Nah, ketika ini tidak persis sama, bentar ya. Ini jadinya 0,04 per 0,02. Ini dapatnya 2 ya. Nah, kalau kita lihat ini, maka yang ini tidak sampai 2. Ini mungkin harusnya 1,6 ya. Kita bikin aja 1,6. Tapi kalaupun tidak 1,6, katakanlah ini jatuhnya dapat berapa nih? 1, ya. 1, bisa 44 ya, 1,6 lah katakanlah. Ya udah, ini ordernya B-nya adalah 1,6. Jadi kalau kita lihat ini tidak bulat. Nah, berarti dalam eksperimen itu harus ada yang dicari berikutnya. Supaya kita punya data itu bisa lebih banyak. Ya. Biasanya order itu memang ditemukan dalam eksperimen itu tidak persis angka bulat ya, tapi bisa jadi 1,9 sekian gitu. Tapi ada yang 2,0. Nah, jadi dia ratakan ya. Oke, saya kira dengan ini minimal sudah ada contoh bagaimana mencari hukum laju.
Ya, kita itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.